Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Kakami. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman gimana sih caranya kita mengusahakan supaya cepat menyelesaikan koas di FKG. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk menyelesaikan koas FKG, kita harus menyelesaikan seluruh requirement yang harus kita kerjain, requirement kasus. Baru kita bisa mendaftar untuk ujian kompetensi dan jadi dokter gigi. Sedangkan ada banyak faktor yang membuat kita terhambat dan sulit untuk cepat menyelesaikan koas. Misalnya, kita kan mau menyelesaikan requirement, berarti kita harus mendapatkan banyak pasien untuk menyelesaikan requirement itu. Dan pada kenyataannya di rumah sakit itu sedikit atau minimnya pasien yang datang ke rumah sakit gigi dan mulut ataupun kurang variatif kasus-kasus yang datang ke rumah sakit. Lalu akibatnya banyak anak koas yang perlu mencari kasus-kasus yang sesuai dengan requirement di luar rumah sakit. Nah, kalau tadi itu dari sisi pasiennya, kalau dari sisi mahasiswanya, untuk ngelakuin perawatan, kadang-kadang kita perlu menyiapkan uang untuk biaya perawatan ataupun biaya alat dan bahan gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang dalam keadaan bokek, kantong kering, lagi nggak ada uang, berarti otomatis harus terhenti dong perawatannya. Jadi dia nggak bisa bawa pasien dari luar ke dalam rumah sakit. Ataupun ada banyak banget faktor anak koas dengan umur-umur udah 23, 24, 25, udah umur-umur krisis. Ada juga rasa malas atau banyak urusan. Ada banyak urusan yang membuat koas itu menjadi jalannya itu lambat. Nah, jadi dari banyaknya hambatan-hambatan atau kendala-kendala di perkoasan, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin meminimalisir itu. Jadi ada beberapa cara atau sharing-sharing yang bisa aku kasih ke teman-teman. Yang pertama adalah pas kalian di koas nih, pastikan kalian punya teman seperjuangan banget. Punya teman yang memang kita berprinsip mau cepat selesai koas, dan dia juga sama-sama rajin kayak kalian. Terus dia juga mau diajak capek, mau juga ngebantu. Nah, kalau misalnya teman kalian itu lagi kerja, kalian bantu jadi asisten. Begitu juga sebaliknya, kalau kita lagi kerja, dia bantu kita untuk jadi asisten. Pokoknya saling menyemangati, jangan cuma salah satu aja yang menjadi penginisiasi untuk ngajak kita ke koas, tapi kita saling mengajak untuk rajin datang ke rumah sakit. Nah, karena kendala terbesar dari koas di FKG itu adalah mencari pasien untuk menyelesaikan requirement, maka kalian nggak perlu malu untuk mencari pasien di luar. Mencari pasien di luar banyak banget caranya. Kalian bisa lihat video ini gimana caranya untuk mencari pasien. Pokoknya yang penting pede aja, nggak usah malu, karena kita bakal ngelakuin perawatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kan bermanfaat juga ilmu kalian, kemampuan kalian untuk orang-orang yang membutuhkan perawatan kedokteran gigi. Yang ketiga adalah kalau misalnya teman-teman udah dapat pasiennya, nggak usah lama-lama di keep. Atau kita dapat pasien dari kakak letting, dari teman, keep dulu ya gitu. Pokoknya jangan kelamaan keep. Kalau udah dapat pasien, langsung aja action, cari jadwal perawatan dan bawa pasiennya itu ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Karena kenapa kita harus action terus? Sebelum pasiennya itu berhalangan hadir, ataupun pasien pedo, pasien anak yang kita pengen cabut nih, tiba-tiba kita tunda karena kita keep aja dulu, tahu-taunya giginya udah copot sendiri, kan itu sayang banget kan. Nah, kalau misalnya dari pasien itu hal-hal yang sulit banget kita kendalikan, berarti kita harus memaksimalkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa aja hal-hal itu? Yaitu yang pertama, kita belajar sebelum perawatan atau sebelum ACC kasus atau sebelum kita diskusi tatap muka dengan dosen kita.
Itu kita belajar maksimalkan ilmu kita supaya one shot kita diskusinya sama dokter tersebut. Nah, habis itu juga selain belajar, kita juga harus berdoa, siapin mental, harus banyak-banyak sabar, apalagi dengan hal-hal yang di luar kendali kita, kayak misalnya pasien ataupun dosen kita, itu harus banyak-banyak sabar. Dan kita juga harus berani setiap kita melakukan perawatan, karena kita udah belajar sebelumnya, jadi kita harus lebih pede sehingga kita bisa ngelakuin perawatan dengan baik. Nah, kalau misalnya kalian nih lagi ngalamin posisi lagi down-downnya, misalnya entah lagi ada masalah, terus kalian lagi down, pastikan kalian jangan terlalu hanyut dalam kesedihan itu. Istirahat sejenak, bersihin pikiran sejenak, abis itu besok mulai lagi untuk koas. Meskipun memang capek, misalnya abis dimarahin dosen atau pekerjaan kita ternyata nggak bagus, istirahat sebentar aja. Hari ini kita istirahat, ya udah nggak apa-apa. Hari ini kalau misalnya belum di ACC, besok kita coba lagi gitu. Pokoknya jangan pantang menyerah, jangan pantang menyerah. Nah, tips lainnya adalah kalau misalnya teman-teman dapat pasien nih, untuk kasus orto dan prosto, pastikan bahwa pasien tersebut kita udah tanya komitmennya. Jadi kita jelasin ke pasiennya, Pak, Bu, Kak, kalau misalnya perawatan yang bakal kita lakuin ini perlu beberapa kali kunjungan dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, perlu beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi setidaknya mereka nggak berharap lebih kalau misalnya kita terlalu sering minta beliau datang ke rumah sakit. Karena sayang kan kalau misalnya tiba-tiba pasiennya itu di tengah jalan pergi atau nggak bisa dihubungi lagi atau nggak mau lagi lanjut perawatan, kan sangat disayangkan untuk anak koasnya. Nah, ini dia sharing-sharing gimana caranya untuk cepat menyelesaikan koas. Mungkin ini bakal berguna buat adik-adik yang baru masuk koas atau yang sekarang masih di S1. Setidaknya udah ada gambaran gimana sih caranya mencari pasien nanti, atau gimana cara manajemen pasien nanti gitu. Jadi di video ini nggak ada maksud apa-apa. Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah di dalam video ini. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, di subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.